Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masih membahas terkait pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ada di exercise ya. Exercise terkait mathematical analysis of recursive algorithm, bagian yang substitusi ya. Nah, kita akan bahas nomor 7 gitu ya. Karena yang nomor 6 ini sebenarnya sudah dibahas di pembahasan forum. Kalian bisa cek di sebentar. Di sini ya. Jadi di playlist yang forum Q&A gitu ya. Jadi bukan yang di exercise karena sudah pernah dibahas. Forum ini dibahas duluan kan ya sebelum exercise. Nah, itu di Q&A yang nomor 23 gitu ya. Jadi persamaan recurrence untuk yang logaritmik. Nah, makanya saya akan langsung lompat ke yang nomor 7 gitu. Walaupun sebenarnya nomor 7 ini mirip sekali dengan yang nomor 6, hanya bedanya kalau di nomor 7 itu 2 pangkat K gitu ya, sementara yang ini pembagiannya adalah dia per datanya tuh dibagi 3 gitu ya. Sebentar ini ya. Berarti seperti biasa kita buat seperti ini gitu ya. Jadi pada saat kita lihat di sini, pada saat basis itu berarti n-nya basis itu terjadi ketika n-nya sama dengan 1 dan dia katanya basic operation-nya ada sebanyak 1 kali gitu ya dijalankan di basis. Nah, kemudian untuk yang n-nya lebih dari 1, untuk data n lebih dari 1 maka dia akan mengikuti persamaan ini gitu ya untuk jumlah basic operation yang dilakukan. Itu x n per 3 ditambah 1. Nah, penjelasannya sama dengan video yang tadi di Q&A nomor 23. Itu bahwa kita akan bekerja di n sama dengan 3 pangkat K. Karena n-nya selalu dibagi 3 gitu ya. Kalau sebelumnya kita bekerjanya di n sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Jadi kita akan buat bahwa n-nya itu adalah, kita bisa representasikan sebagai 3 pangkat K. Ya. 3 pangkat 1 variabel apapun sebenarnya. Oke, jadi saya tulis dulu lah ya di sini ya, n sama dengan 3 pangkat K. Jadi, ketika kita ingin melakukan substitusi, ketika kita bilang xn gitu ya, itu sama saja dengan saya bilangnya x 3 pangkat K. Yaitu sama dengan yang ini kan ya, x, n-nya saya ganti 3 pangkat K per 3 ditambah 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mensubstitusi bagian yang 3K minus 1-nya gitu nantinya. Sorry, sebentar. Oke. Gimana caranya? Gini kan ya. Kalau misalnya saya tulis 1 per 3, ini kan sebenarnya sama dengan 3 pangkat minus 1 kan ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya apalagi ya tadi contoh-contoh yang sudah ada tuh, yang sebelumnya misalnya kalau saya bilang 3 pangkat K minus 1, ini kan sebenarnya sama dengan 3 pangkat K dikali 3 pangkat minus 1 gitu ya. Jadi hal-hal dasar seperti ini yang harus kalian pahami supaya kalian bisa mengubah persamaannya menjadi yang kita inginkan gitu ya, polanya gitu. Kita bisa lihat polanya. Jadi saya bisa tulis ini sebagai 3 pangkat K dikali sepertiga gitu kan ya. Ini kan saya bisa pecah gitu. Nah, sepertiga itu kan sebenarnya 3 pangkat minus 1 gitu. Jadi 3 kali K dikali 3 pangkat minus 1. Atau saya juga bisa tulis 3K minus 1 gitu loh. Ya, jadi X 3 pangkat K atau XN itu sama dengan X 3K minus 1 plus 1. Nah, ini yang ingin kita substitusi gitu ya. Bagaimana caranya? Ya sama, caranya kalau udah kayak gini sih, yang agak tricky gitu ya, yang butuh seni itu yang bagian ininya aja gitu sampai di sini ya. Nanti mas setelah substitusi ya sama saja gitu ya. Nah, kita akan melakukan substitusi 3X 3K minus 1 gitu ya. Nah, ini tinggal ngikutin ya rumus ini aja gitu ya. Dimana K-nya diubah jadi K minus 1. Ya. Jadi mana ya? Yang ini nih. K-nya diubah menjadi K minus 1. Atau yang di sini lah ya. M-nya kan 3 pangkat K itu yang diubah menjadi K minus 1. Maka saya bisa tulis di sini.
X 3K minus 1 itu adalah X gitu ya. Berarti ini 3K minus 1, yaitu X 3K minus 1 per 3 plus 1 gitu. Gitu ya. Jadi ini yang kuning ya. Maka saya bisa tulis di sini bahwa X 3 pangkat K itu sama dengan, ini yang kuningnya saya ubah, X 3K minus 1 per 3 plus 1 plus 1. Ya. Ini yang bagian kuningnya. Oke. Jadi saya bisa tulis ini adalah X. Nah karena ada sepertiga lagi kan berarti 3K minus 2 gitu. Plus 2. X 3 pangkat K. Nah ini adalah pola yang pertama. Nah, tadi ini adalah pola yang pertama. Ini adalah pola yang kedua. Gitu. Ya, mungkin kalian sudah bisa nebak ya nanti karena plus 1 plus 1 jadi nanti bawahnya itu harusnya X 3 pangkat K minus 3 plus 3. Tapi saya tulis aja coba ya. Maka kita akan mensubstitusi. Oke, asumsi kita belum dapat lah ya polanya. Nah, saya akan mensubstitusi yang ini gitu. Lakukan substitusi untuk X 3 pangkat K minus 2. Itu sama dengan X. Ya, ingat rumusnya ya, kalau 3 pangkat K itu kan 3 pangkat K minus 1. Kalau 3 pangkat K minus 2 berarti K-nya ini diganti K minus 2 jadi K minus 3 gitu kan ya. 3K minus 3 plus 1. Jadi saya bisa ganti yang biru itu dengan yang ini. Maka saya ganti nih ya, X 3 pangkat K minus 3 plus 1 gitu ya. Ini saya cuma copy paste, kemudian masih ada plus 2-nya kan ya di sini ya. Plus 2. Berarti X 3 pangkat K itu sama dengan X 3K minus 3 sebenarnya kan gitu ya, plus 3 gitu ya. Oke. Kok ini nggak begini Bu gitu. Bisa aja ya, jadi sama aja kan ya, karena artinya ini sama aja gitu. Jadi terserah mau pakai yang mana. Bebas. Intinya adalah hasil ini adalah pola ke yang nanti sama-sama akan mendapatkan ini gitu ya. Nah, ini kan sesuai dengan tebakan yang tadi ya, bahwa jadinya K minus 3 plus 3. Kita lihat polanya. Oke. Hilang kemana tadi? Nah, kesini. Kita lihat polanya. Dari 3 pola yang sudah kita punya. Oke, ini ada. Ini gampang ya, mudah ditebak. Ini K minus 1. Kemudian ini K minus 2. Kemudian ini K minus 3 gitu. Ya. Kemudian ininya plus 1, ininya plus 2, ininya plus 3. Itu sama kan ya? Jadi polanya kita bisa tulis, polanya adalah X 3 pangkat K itu sama dengan X, kalau ini mau kita jadikan namanya I gitu ya, K minus I, ininya plus I gitu. Kita tinggal lihat lagi seperti biasa, basisnya itu ada pada N berapa. Coba kita lihat. Basisnya itu adalah pada saat X-nya 1. Sorry, bukan ya. Ya, ini 1 ya. Ini ya, basisnya ya. Pada saat 1 itu hasilnya jumlah basic operation yang dilakukannya adalah 1. Oke, berarti kita akan buat dia menjadi X1 gitu. Ya, gimana caranya ininya jadi 1 ya. 1 itu kan berarti kalau 3 pangkat 0 gitu, maka kita akan membuat dia menjadi 0.
Jadi kita gimana cara membuat dia jadi 0? Maka kita akan buat I-nya sama dengan K gitu ya. Jadi X 3 pangkat K sama dengan X 3 pangkat K minus K, karena I-nya kan diubah jadi I-nya ini saya sedang berbicara ketika I-nya bernilai K. Sorry, ini kenapa lompat ya? Oke. Nah, kemudian ada I satu lagi nih yang ini. Yang satu lagi berarti plus. I-nya saya ubah menjadi K juga gitu ya. Berarti X3 pangkat K sama dengan X3 pangkat 0 ditambah K gitu ya. Kemudian sama dengan X1 ditambah K. Tadi kan X1-nya adalah 1 ya. Berarti X3 pangkat K sama dengan 1 plus K gitu ya. Nah, sekarang kita balikkan lagi karena nanti akhirnya kan kita pengen dapat kompleksitas waktunya terhadap data kan. Datanya kan N. Tadi kita bilang bahwa N itu sama dengan 3 pangkat K kan yang ini ya. N itu sama dengan 3 pangkat K. Maka kalau N sama dengan 3 pangkat K, kalau N-nya sama dengan 3 pangkat K, maka saya bisa bilang bahwa K-nya sama dengan log 3N ya. Yang ini mungkin bisa dilihat di yang sebelumnya. Yang X2 pangkat K ya, sama aja. Nah, maka saya bisa bilang bahwa X3 pangkat K atau Xn itu sama dengan ini K-nya adalah log 3N kan ya. Berarti log 3N plus 1. Nah, ini adalah log 3N. Dan saya bisa bilang ini adalah log 3N. Gitu, ya. Jadi, recurrence ini mempunyai kompleksitas waktu ini ya, apa namanya, elemen dari big theta log N dengan basis 3. Gitu kira-kira. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Ini pembahasan exercise yang terakhir ya, yang di exercise. Kalau misalnya yang kemarin masih keliru, bisa dicoba lagi gitu ya. Jadi kalian dengarkan, kemudian tanpa melihat kalian coba lagi latihan gitu ya. Kemudian nanti terakhirnya baru dicocokkan apakah sudah sesuai atau belum. Kira-kira demikian. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.